Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai kita berdoa ya, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya harap dapat mengikuti dengan baik. Tadi udah belajar matematika, jadi kita sambung dengan fisikanya. Nah, melanjutkan kita sebelumnya kita masih membaca saya ya, untuk tentang lensa. Sebentar ya, ini suaranya terlalu. Banget sih. Oke, tadi ada kendala teknis. Di sebelah ada laptop juga yang masih terhubung ke sini. Oke, di sini ada siapa aja nih? Ada Anissa Pratiwi ya. Ya, alhamdulillah udah masih selalu hadir di fisika. Kemudian Cindy, Shakila, hanya 3 ya. Ini pas 11 nih. Ya, nggak apa-apa deh. 3 tapi ya mudah-mudahan serius ya belajarnya. Oke, melanjutkan materi yang sebelumnya tentang lensa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mata ya. Ya, kita lihat tentang mata. Nah, di sini lensa yang kemarin kita bahas itu tentunya ternyata ada manfaatnya untuk membantu penglihatan kita. Ya, zaman sekarang ini banyak yang matanya minus ya. Minus itu dia rabun jauh. Jadi mungkin kalau siswa itu melihat ke papan tulis dia udah nggak jelas yang dibaca di papan tulis. Itu biasanya rabun jauh. Nah, ini biasanya bisa dibantu ya dengan lensa tipis yang kemarin. Ini disebut dengan lensa cekung ya atau lensa negatif. Makanya sering ditanyakan misalnya yang matanya rabun itu ditanya minus berapa kan gitu ya. Nah, tanda minusnya itu berarti sebenarnya adalah kuat lensa yang digunakan untuk membantu melihat normal gitu. Sebenarnya mata kita itu sangat apa ya? Bisa dikatakan sangat luar biasa gitu. Buktinya gini, kalau kalian lihat tentang kamera, ya kamera itu kan sebenarnya mirip ya seperti lensa, tapi lensanya fix. Jadi lensanya itu tetap sehingga yang bisa untuk memfokuskannya adalah dengan menggeser si lensanya tadi, menggesernya. Nah, jadi kalau si mata dia lensanya itu elastis, dia bisa menebal ataupun menipis. Jadi titik fokusnya yang bisa berubah gitu. Jadi fokus dari si lensa mata itu bisa diubah-ubah. Nah, oke, kita akan share screen dulu ya. Di sini. Oke, mata. Nanti kita akan fokus juga membahas tentang miopi dan hipermetropi. Miopi ini rabun jauh, hipermetropinya rabun dekat ya. Nah, indikator pembelajaran diharapkan kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama itu menyebutkan bagian mata dan fungsinya. Jadi harus kenal dulu tentang mata ini tadi ya. Kemudian bisa memahami miopi dan hipermetropinya tadi. Kemudian menghitung kuat lensa untuk membantu penderita miopi ataupun hipermetropinya. Oke, di sini Bapak tampilkan ada mata ya di sini. Coba kalian perhatikan. Nah, di gambar yang ada di depan ini, sini udah ada bola mata ya, satu ya bola mata yang sini kita lihat. Nah, di sini ada otot ya, kemudian ini otot mata maksudnya, kemudian kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, choroid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta. Tapi kita akan persempit ataupun sebenarnya nanti di sini ada banyak ya, di buku juga kalian bisa baca ya,
Otot ini gunanya untuk apa? Untuk menggerakkan ini bola mata ini tadi. Kan bisa bola mata kita bisa kiri, ke kanan, atas, bawah, itu ada ototnya. Ya, otot yang menggerakkannya. Nah, otot mata. Kemudian kornea ini sebagai tulangnya ataupun cangkangnya ini tadi yang tebal ini, yang apa namanya, yang membungkus seluruh bola mata ini tadi. Itu disebut dengan kornea. Jadi kornea ini mempertahankan bentuknya itu jadi bulat seperti ini ya. Kemudian iris. Iris ini di sini fungsinya untuk menutup ya, bisa mengatur intensitas ataupun banyaknya cahaya yang masuk ke bola mata tadi. Nah, iris ini nanti yang bisa beda-beda warna. Ada yang warna coklat, hitam. Enggak hitam kali ya. Mungkin ada yang biru, hijau gitu ya. Orang Eropa mungkin bisa ada warna biru irisnya. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti kalau kita ibaratkan macam daun jendela gitu. Jadi bisa menutup agak sempit. Jadi kalau cahaya itu terlalu silau, terlalu banyak intensitasnya di luar, nah ini akan menutupin, akan lubangnya, jadi pupilnya, ini pupil itu lubangnya. Jadi kalau iris tadi penutupnya, pupil adalah lubangnya di tengahnya itu. Nah, jadi pupilnya akan mengecil ya, kalau sinar terlalu banyak. Berarti irisnya akan menutupi lebih banyak daerahnya gitu. Ya. Kemudian aqueous humor itu cairan yang di sini ya, ini ada cairannya. Kemudian ada lensa. Nah, ini lensa mata tadi. Nah, di sini ada bisa elastis ya, bisa menebal ataupun menipis. Nah, lensa, kemudian tadi vitreous humor, ini pengisi di cairan dalamnya. Dan lain sebagainya, nanti kalian baca aja, tapi Bapak akan simpelkan. Nah, jadi cahaya datang dari luar itu, ya, itu akan masuk, ya, kemudian si lensa tadi akan memfokuskan, jadi memberikan fungsi, sehingga bayangan itu jatuh di retina. Retina ini adalah tempat jatuh si cahaya, ya, atau bayangan. Jadi bayangan itu jatuh di retina ini, seperti itu. Ya. Saya buat tulis-tulisnya dulu sebentar. Nah, jadi di sini pertama pupil itu lubangnya tadi ya, yang masuk cahaya datang. Nah, dia jatuhnya di sini. Kan biaskan gini. Nah, ini berarti yang betul-betul katakanlah mata normal, dia jatuh di retina. Gitu. Nah, tapi di retina di sini ada saraf optik ya. Di saraf optik ini akan menyambungkan ke otak ya. Jadi otak itu akan menerima informasi bahwa kita melihat sesuatu. Ya. Nah, jadi itulah proses terjadinya kita bisa melihat. Nah, yang kita lihat tentu harus ada cahaya ya. Tanpa cahaya kita nggak bisa lihat benda. Kenapa? Karena cahaya tadi kan akan si benda-benda akan memantulkan cahaya. Jadi pemantulan dari benda-benda tadi yang akan sampai ke mata kita. Ya, kita bisa melihat sesuatu. Oke, ini bagian-bagian mata tadi yang saya katakan. Ya, coba bisa dilihat ya di sini ada apa aja tadi, ada otot mata, ya kan. Nah, ini bagi yang mau screenshot boleh ya, di screenshot ya. Jadi bisa nanti dilihat lagi. Tadi ini Bapak udah jelaskan beberapa. Bapak rasa nggak usah jelaskan lagi lah secara umum aja. Kita perlu apa tadi? Ada retina, ya sebagai tempat jatuhnya si bayangan. Nah, kemudian pupil itu lubang masuknya. Pupil ini bisa membesar atau mengecil tergantung sama ini tadi si irisnya bisa menutup atau enggak. Ya. Kemudian ya seperti itu simpelnya. Ya, jadi nanti dibaca lagi. Nah, ini sekarang kita bahas tentang cacat matanya. Di situ ada diagram miopi ini saya buat. Miopi itu rabun jauh. Ya, ini namanya rabun jauh. Jadi ini sinarnya datar seperti ini, berarti dari tempat yang jauh ya. Jadi cahaya dari sinar yang jauh. Nah, kita lihat di sini bayangan di depan. Sedangkan ini retinanya di sini ya, retinanya. Wah, berarti ini nanti akan kabur itu. Nggak terfokuskan. Jadi kabur benda yang kita lihat dari jauh tadi. Nah, digunakanlah lensa negatif. Ya, ini adalah lensa negatif. Ya, sehingga
membantu si yang penderita miopi tadi sehingga bisa melihat benda yang jauh tadi, bayangan itu akan jatuh tepat di retinanya seperti ini. Ya, saya harap ini paham ya maksudnya. Ini gambarnya, dia jatuh depan, digunakan lensa cekung ya, atau lensa negatif sehingga dia di sini. Oke. Nah, lalu ada namanya hipermetropi. Nah, hipermetropi ini rabun dekat atau berpenglihatan jauh. Kalau yang tadi rabun jauh ini berpenglihatan dekat. Bahasanya saja ya. Nah, kalau rabun dekat dia tidak bisa melihat benda-benda yang terlalu dekat dengan mata itu gitu. Ya. Umumnya mata manusia itu normal, yang normal itu bisa melihat paling dekat adalah 25 cm. Jadi SN ini jarak objek yang bisa lihat normal itu 25 cm umumnya. Ada juga yang 30. Tapi kita ambil yang 25. Nah, si rabun dekat ini dia melihat 25 cm mungkin kabur gitu, 30 kabur. Misalnya dia rabun dekat dengan jarak titik dekatnya katakanlah 1 meter. Berarti benda-benda yang berjarak 1 meter dari dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia kabur. Nah, di atas 1 meter baru dia bisa lihat jelas. Itu rabun dekat. Ini biasanya diderita oleh orang tua ya, misalnya. Kayak nanti kacamata yang digunakan adalah kacamata positif atau kacamata cembung, lensa cembung dia. Nah, jadi di sini sinarnya tadi dia jatuh di belakang retina nih, di tipe aksennya, di belakang retina. Nah, sehingga dibantulah oleh lensa cembung, sehingga bayangan tadi ini jatuh tepat di retinanya. Seperti itu. Nah, bagaimana menentukan kuat lensa untuk miopi ataupun dan juga hipermetropinya? Nah, sebenarnya rumus untuk miopi itu sebenarnya berasal dari rumus ini juga. Nah, masih ingat ya, ini rumus di lensa juga, dan di cermin juga sama ya, ini seperti ini. Hanya bedanya untuk miopi tadi ya, di sini S aksennya ini sama dengan negatif titik jauh penderita miopi maksudnya. Ya, jadi ada negatifnya, jangan lupa nih tanda negatif. Nah, di sini PR, di sini PR ya simbolnya, titik jauh penderita miopinya. Nah, kalau untuk normal S-nya, nah untuk mata normal ini berarti S di sini. Ini kita buat sebagai tahingga, jauh tahingga. Karena benda yang jaraknya 50 meter masih bisa kita lihat. Ya kan? Masih bisa, walaupun dia jadi makin kecil, tapi bisa kita lihat. Jadi buatnya tahingga seperti ini. Nah, 1 bagi tahingga itu jadi 0 ya. Jadi kalau kita pakai S-nya tahingga, jadi 1 bagi tahingga itu 0. Nah, sehingga kuat lensanya ini seper R. Tapi di sini satuannya harus dalam satuan meter. Ya. Karena kita masih ingat ya, lensa kemarin, ini memang rumusnya seper F, tapi F-nya itu satuannya harus meter. Gitu. Jadi kalau satuannya meter, bisa kita dapat ini. Si kuat lensanya minus berapa minusnya. Untuk kuat lensa. Tapi satuannya nanti dioptri ya. Ini satuannya adalah dioptri. Jadi kalau nanti bagi yang sudah pernah katakanlah memeriksakan matanya di dokter mata, itu ada tulisan-tulisan itu kalau kalian perhatikan kita suruh baca tulisan yang ada di situ. Itu yang zaman dulu memang ya pakai seperti itu. Kita suruh nyebutkan huruf apa aja yang ada di papan. Tapi sekarang ini udah lebih canggih ya, udah pakai langsung ada alatnya langsung gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk yang hipermetropi ini. Nah, rumusnya tetap sama juga ya, seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen ya, itu sama dengan P juga ini ya. Nah, tapi diingat di sini untuk S-nya nanti S aksen ini sama dengan negatif titik dekat penderita hipermetropi.
Nah, nanti ada negatifnya, jangan lupa. Kemudian kalau S-nya itu sama dengan titik dekat normal. Titik dekat normal. Nah, yang titik dekat normal ini, kalau di soal nggak diberitahu, biasanya kita pakai 25 cm. Tapi ada juga soal yang kasihnya 30 cm. Nah, itu kita pakai 30, jangan pakai 25. Ya. Oke, ini rumus cepat aja nih yang ini. Ini rumus cepat Charcep ya. Tapi saya tidak sarankan juga sih. Penting rumusnya cuma satu aja yang ini untuk yang miopi sama hipermetropi cuma satu. Cuma bedanya nanti di S aksennya. Tuh. Ya sama S-nya. S-nya kalau untuk titik dekat atau hipermetropi dia pakai 25. Ini positif. Oke, nampaknya ini 25 digantinya. Sehingga jadi rumusnya seperti ini. Ini rumus cepat, tapi kita kalau saya rasa sih, saya sarankan pakai rumus yang awal aja, yang ini tadi. Gitu ya. Nah, jadi ini saya review sedikit ya, saya review kembali. Jadi untuk kuat lensa atau P di sini kan udah jelasnya super F ya. Nah, tapi itu kan kita bisa gunakan rumusnya itu super S ditambah dengan super S aksen. Dengan catatan untuk misalkan rabun jauh misalkan, atau tadi apa, miopi namanya. Nah, kalau rabun jauh, S aksen ini ganti dengan negatif titik jauh miopinya, penderitanya ya. Nah, kemudian S-nya ini kita pakai tak hingga untuk rabun jauh. Nah, kemudian untuk rabun dekat atau berpenglihatan jauh ya, rabun dekat ini, hipermetropi. Nah, di sini rumusnya tetap ini juga, ini sama rumusnya yang ini juga. Tapi bedanya S aksennya ini kita ganti dengan negatif titik dekat penderita hipermetropi. Nah, ini masing-masing orang bisa beda ya. Nah, S-nya ini kalau di soal nggak dikasih tahu biasanya pakai 25 ya sentimeter. Ini titik dekat normal, mata normal maksudnya. Ini tak hingga ini sebenarnya adalah titik jauh mata normal. Nah, jadi bagaimana untuk ini ya digunakan ini lensa untuk bantunya, lensanya. Makanya bagi yang belum rusak matanya atau masih normal, masih bisa lihat jauh, lihat yang dekat dengan baik, itu harap dijaga gitu. Apalagi kalian masih muda ya. Jadi dijaga matanya, misalnya dengan konsumsi makanan yang bergizi, sayuran atau buah ya, wortel seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat soal ya. Ini ada soalnya. Oke, ini coba ngilangin ini sudah. Nah. Oke, langsung kita lihat. Seorang tidak dapat melihat benda jauh tak hingga dengan jelas. Oke. Kemudian ia memeriksa diri ke dokter mata. Untuk mengatasi kelemahan itu, ia diberi saran oleh dokternya untuk memakai kacamata dengan kekuatan minus 1/3 dioptri. Berapa titik jauh mata orang tersebut? Jadi titik jauh ketika tanpa pakai kacamata ya. Jadi diminta S aksennya. Jadi di soal ini diberitahu bahwa P-nya, kualensanya adalah minus 1/3 dioptri. Nah, diminta di soal S aksennya ini berapa. Kan gitu. Oke, ini kita gunakan aja yang tadi ya, bahwa P itu adalah 1/F. Ini 1/S tambah 1/S aksen. Ini nggak usah kita pakai, langsung aja P-nya berapa nih? Min 1/3. Nah, ini 1/, nah kalau apa, tak hingga kan kita buat nih. Tambah 1/S aksen. 1 bagi tak hingga ini kan 0. Apapun bilangannya, kalau dibagi tak hingga itu 0 ya. Jadi ini min 1/3 sama dengan ini 0 tambah 1/S aksen. Sehingga S aksennya adalah minus 3. Tapi ini satunya meter. Jadi titik jauhnya berapa?
Titik jauhnya adalah 3 meter. Oke. Nah, ini minusnya menyatakan dia tadi kan saya buat ini rumusnya negatif dari titik jauh. Titik jauhnya berarti 3 meter. Jadi dia bisa melihat benda itu dengan jelas yang di bawah 3 meter. Gitu. Ya, jadi di atas 3 meter, dia nggak bisa lihat lagi di atas 3 meter itu. Misalnya 3,5 meter, nah itu udah kabur itu. Benda yang jaraknya 3,5 meter. Ya. Nah ini biasanya banyak diderita oleh anak muda ini, ya. Biasanya dengan katakanlah sering membaca terlalu dekat, misalnya membaca buku atau ya menonton atau melihat layar HP ya terlalu lama ya. Handphone itu kadang dekat yang melihatnya. Nah itu sambil tiduran seperti itu. Nah ini bisa terkena miopi ya, rabun jauh ini, karena matanya terbiasa melihat yang dekat. Jadi upayakan misalnya kalau untuk membaca misalnya beberapa setengah jam gitu melihat yang jauh gitu, misalnya melihat tanaman tumbuhan misalnya agak keluar melihat jendela gitu, atau pokoknya jangan satu harian tuh melihat yang dekat terus itu. Itu kalau satu harian begitu kan matanya akan terbiasa melihat yang dekat sehingga yang jauh itu jadi susah untuk lihatnya. Karena tadi kan mata itu dia ada bisa berubah ya ketebalan ataupun lumayan elastis itu si lensa matanya. Nah, yang bisa menipiskan ada namanya otot siliar. Jadi ada otot siliar itu yang bisa mengkontraksi ataupun merelaksasi sehingga dia bisa lensanya itu bisa menebal ataupun menipis. Nah, ketika otot tadi terbiasa dengan melihat yang dekat, berarti yang dekat dia bisa lihat, tapi yang jauhnya ototnya jadi lemah, yang jauh. Sama halnya seperti ketika kalau misalnya orang yang jarang olahraga misalnya ototnya itu nggak terlalu kuat gitu, mengangkat benda yang nggak terlalu berat juga susah dia. Tapi bandingkan dengan atlet itu kan melatih ototnya supaya bisa mengangkat beban yang berat, misal atlet angkat berat tentunya. Nah, jadi ototnya itu udah terbiasa dengan beban yang berat. Jadi otot itu juga seperti itu. Ketika sering digunakan, dia jadi lebih kuat. Ya, sama seperti kalau kalian pernah dengar astronot itu, misalnya berapa bulan, 6 bulan di luar angkasa, sampai di bumi dia ototnya akan melemah. Makanya di luar angkasa juga mereka biasanya olahraga. Seperti itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ini masih miopi juga ya. Seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 100 cm. Berapa kuat lensa? Nah, ini tinggal pakai yang tadi ya. P sama dengan apa nih? 1/S tambah 1/S aksen gitu ya. Nah, ini kan tak hingga 1/S aksennya. Nah, di sini saya kasih ini ke 1 meter. Ini kan minus 1. Ini saya rubah ke meter ya, sentimeter ya. Supaya nanti jadi dioptri. Jadi ini berapa ini? Min 1 dioptri ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saya harap udah bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat nih yang rabun dekat. Reni penderita rabun dekat mempunyai titik dekatnya 50 cm. Jika ingin membaca dengan normal jarak 25 cm ya, baca normalnya, maka kuat lensa kacamata yang harus dipakainya berapa? Berarti minta P-nya gitu. Nah, seperti biasa tadi Bapak udah jelaskan ya, kalau untuk menggunakannya itu bisa P ini adalah 1/F ya, berarti 1/S tambah 1/S aksen. Nah, tapi kita pakai yang meter ya, karena di sini dioptrinya pakai meter, jadi 1 per normal berapa? 25 ya, jadi 0,25 ya ke meter kan, tambah 1 per, ini berarti minus 0,5. Nah, ini jadi berapa? Ini kan 1/4, ini jadi 4, dikurang, ini kan jadi setengah, negatif jadi 2. Jadi 4 kurang 2 adalah 2 dioptri. Nah, di sini kan positif dia akan nampak nih. Nilainya positif. Jadi kuat lensanya adalah 2 dioptri. Oke. Bisa dipahami ya ini.
Atau kalau mau pakai F-nya dulu pun bisa. Ya. Kalau mau pakai yang F yang biasa, ya. Misalnya kalau mau pakai yang super F sama dengan super S tambah super S aksen, ini cari dulu, itu boleh juga. Tapi ini kan mungkin kita pakai yang sentimeter ya, tambah 1/-50 ya kan. Jadi ini kali 2 ya, 2/50 dikurang 1/50, sehingga ini dapatnya 1/50. Ini kan super F. Nah, F-nya berapa? 50 cm. Nah, kalau mau pakai P itu kan tadi bisa pakai ini ya, 100/F kalau mau pakai yang centimeter. Jadi kan 100/50 dapatnya adalah 2 dioptri juga. Nah, ini kuat lensanya seperti ini. Ya, Bapak harap bisa dipahami ya di sini. Jadi boleh pakai yang sebelah kiri, ini yang kiri, atau juga boleh pakai yang sebelah kanan ini. Sama ya, tapi di sini kita cari fokusnya dulu dalam sentimeter. Oke, ini juga sama sih yang ini. Jadi Jaja tidak dapat membaca normal. Saat melihat benda dia harus melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter dan lebih. Tentu karena kacamata ini dibutuhkan. Sama ya macam tadi. Ini saya skip aja ya. Nah ini, oh ya, ini ada namanya presbiopi, saya tadi lupa jelaskan. Kalau presbiopi ini gabungan dari miopi dan hipermetropi. Jadi biasanya disebut dengan mata tua ya. Jadi dia menderita rabun dekat dan juga menderita rabun jauh. Jadi kompleks dua-duanya diborong jadi satu. Nah ini menggunakan kacamata yang disebut dengan bifokal. Bifokal berarti ada dua jenis lensa, ada yang cembung sama yang cekung. Nah, sini ada titik dekatnya dikatakan 75 cm, titik jauhnya 300 cm. Agar ia dapat melihat dekat dengan normal dan melihat benda jauh juga dengan normal. Berapa jarak fokus lensa bifokal dan kuat lensa kacamata yang digunakan oleh kakek? Jadi cari salah satu nih untuk yang rabun yang mana dulu? Miopi dulu. Oh, hipermetropi lah, rabun dekat dulu ya. Jadi kalau pakai rabun dekatnya kita gunakan P sama dengan ya. Tadi juga super S ditambah super S aksen ya. Nah, tapi di sini S-nya itu pakai yang ini, yang 25. Kan nggak dikasih tahu di soal berapa kan. Kita pakai 25 cm atau 0,25 meter gitu. Tambah 1 per minus, nah ini 0,75 meter. Nah, di sini kan bisa buat ini 1, ini kan sebenarnya 1/4 ya. Ini kan sebenarnya 1 per ini adalah 3/4. Ini naik ke atas jadi 4 dikurang, ini 4/3. Berarti 12 kurang 4/3. Ini sama berapa? 8/3 dioptri. Atau 2,67. Oke, 2,67. Kan itu 2/3 ya. Jadi untuk yang rabun dekatnya dia bantu oleh lensa cembung ya, 2,67 dioptri. Ya, kuat lensanya. Oh, kalau jarak fokusnya gimana? Waduh, tadi saya belum dapatkan itunya. Minta fokus. Oke, kalau jarak fokusnya itu langsung ke dioptrinya ini, ke kuat lensa. Oke, kalau untuk fokusnya ya pakai rumus ini P sama dengan super F. Ya, jadi F sama dengan super P kan? Berarti 1 per berapa itu? 8/3 atau berapa? 3/8. Tapi satunya meter kan? Kalau mau sentimeter sih tinggal dikali 100 saja. 300/8 cm gitu. Ya, tinggal dihitung aja ya. Nah, itu untuk rabun dekatnya. Nah, kalau rabun jauhnya kita pakai misalnya super F sama dengan super S tambah super S aksen. Nah, 1 per S-nya di sini kita pakai yang mana nih titik jauhnya? Kita pakai 300. Tak hingga harusnya ya, ini tak hingga. Ya kan? Ditambah S aksennya berarti minus 300 cm. Ini super F. Ini kan 0 ya, berarti super F sama dengan min 1/300, sehingga F-nya adalah minus 300 cm. Kalau kuat lensanya, P-nya ini berarti kan super F, tapi kita mau pakai cm nih pakai 100 per F-nya. Jadi 100 per minus
300 dapatnya minus 1/3 dioptri. Nah, ini kuat lensanya, minus 1/3. Oke, Bapak harap ini bisa dipahami ya. Nanti jangan lupa kerjakan soal yang ada di psikologi. Nah, pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan tinggal review-review saja ya materi. Jadi, Bapak rasa materinya itu udah, untuk kedepannya kita bahas ini ya, alat optik ya. Alat optik tentang teropong, mikroskop, ya, mungkin hanya beberapa, kita nggak bahas semua. Sebenarnya banyak ya alat optik itu, ada mikroskop, tapi yang sering umum dipertanyakan misalnya di soal-soal itu biasanya teropong sama mikroskop. Ya, mikroskop juga sering ditanya. Oke. Jadi Bapak rasa ini dulu untuk pertemuan kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua ya, karena belajar juga ini merupakan ibadah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.